Injil Lukas menurut pandangan Kristen dipahami sebagai salah satu dari 4 Injil kanonik yang menceritakan kehidupan dan ajaran Yesus. Kaum Kristen meyakini bahwa Injil Lukas ditulis oleh Lukas, seorang tabib dan sahabat dekat Paulus. Mereka memandang tulisan ini sebagai catatan sejarah teologis yang bertujuan menegaskan keselamatan bagi seluruh manusia tanpa membedakan bangsa dan latar belakang. Dalam teologi Kristen, Injil Lukas sering dipuji karena bahasanya yang halus, narasinya yang panjang, serta penekanannya pada kasih sayang, pengampunan, dan perhatian kepada kaum lemah. Namun, keyakinan ini berdiri di atas asumsi internal gereja, bukan di atas bukti sejarah yang kokoh dan dapat diverifikasi secara ilmiah. Dari sudut pandang Yahudi, Injil Lukas tidak memiliki otoritas keagamaan sama sekali. Bangsa Yahudi menolak seluruh Injil Perjanjian Baru karena mereka meyakini bahwa wahyu telah berhenti pada kitab-kitab para nabi dalam Tanakh. Yesus dalam pandangan Yahudi bukanlah Mesias, apalagi Tuhan, melainkan seorang Yahudi biasa yang hidup pada abad pertama. Karena itu, Injil Lukas dipandang sebagai tulisan komunitas Kristen awal yang syarat dengan tafsir teologis dan tidak dapat dijadikan rujukan sejarah keagamaan Yahudi. Banyak rabbi Yahudi klasik dan modern menilai bahwa narasi dalam Injil Lukas bertentangan dengan konsep Mesias menurut Taurat, serta memuat penggambaran yang tidak sesuai dengan tradisi kenabian Bani Israel. Ketika ilmuwan Muslim mengkaji Injil Lukas, pendekatan yang digunakan bukan emosional, melainkan ilmiah, kritis, dan berbasis perbandingan teks. Para ulama dan cendekiawan Muslim sejak abad awal Islam telah mengkaji Injil-Injil Kristen secara mendalam. Mereka tidak menolak secara membabi buta, tetapi menimbang antara unsur kebenaran sisa wahyu dan unsur perubahan manusia. Dalam Islam, diyakini bahwa Isa putra Maryam adalah nabi besar yang menerima wahyu dari Allah. Namun wahyu itu tidak sampai kepada umat manusia dalam bentuk Injil-Injil kanonik yang ada sekarang. Bantahan tegas ilmuwan Muslim terhadap Injil Lukas dimulai dari persoalan penulis. Tidak ada satupun bukti kuat bahwa Lukas benar-benar penulisnya. Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Aram yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Ini menunjukkan bahwa penulisnya bukan saksi mata langsung. Bahkan dalam pengantar Injil Lukas sendiri diakui bahwa penulisnya hanya menghimpun cerita dari orang lain. Pengakuan ini menjadi titik kritis karena sebuah wahyu ilahi seharusnya bersumber langsung dari nabi, bukan dari rantai cerita manusia yang tidak jelas kredibilitasnya. Ilmuwan Muslim juga menyoroti kontradiksi internal dan eksternal dalam Injil Lukas. Silsilah Yesus yang ditampilkan berbeda secara drastis dengan silsilah dalam Injil Matius. Perbedaan ini tidak mungkin disatukan secara logis. Jika silsilah merupakan fakta sejarah, maka kebenaran tidak mungkin memiliki dua versi yang saling bertentangan. Para ulama Muslim seperti Ibnu Hazm menegaskan bahwa kontradiksi dalam kitab suci merupakan bukti kuat adanya campur tangan manusia dalam penulisan dan penyuntingannya. Dari sisi teologi, Injil Lukas mengandung konsep ketuhanan Yesus yang bertentangan dengan ajaran para nabi sebelumnya. Dalam Taurat dan kitab-kitab Nabi Bani Israel, ketauhidan ditegaskan secara mutlak. Allah adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Injil Lukas justru membuka jalan bagi konsep anak Tuhan yang kemudian berkembang menjadi doktrin Trinitas. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa perubahan konsep ketuhanan ini tidak mungkin berasal dari Nabi Isa, karena seluruh nabi membawa ajaran tauhid yang sama. Pandangan Yahudi secara tidak langsung menguatkan kritik Muslim. Bangsa Yahudi yang paling mengenal tradisi kenabian menolak Injil Lukas dan seluruh Injil karena dianggap menyimpang dari ajaran Musa. Mereka menilai bahwa penggambaran Mesias dalam Injil Lukas tidak sesuai dengan kriteria Mesias menurut Taurat, seperti pemulihan kerajaan Israel dan penegakan hukum Taurat.
Jika Injil Lukas benar berasal dari wahyu ilahi, maka tidak mungkin bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya yang juga diyakini berasal dari Tuhan yang sama. Ilmuwan Muslim juga mengkritisi tujuan penulisan Injil Lukas yang sangat jelas ditujukan untuk pembaca non-Yahudi. Hal ini terlihat dari upaya menjelaskan tradisi Yahudi secara rinci, seolah pembacanya asing terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa Injil tersebut adalah produk dakwah komunitas Kristen awal kepada bangsa Romawi dan Yunani, bukan wahyu universal yang diturunkan langsung oleh Allah. Al-Quran sebaliknya hadir dengan klaim sebagai wahyu yang terjaga dan diturunkan secara bertahap kepada satu nabi dengan transmisi yang jelas dan terjaga. Selain itu, Injil Lukas memuat kisah-kisah yang secara historis problematis seperti sensus Romawi yang tidak sesuai dengan catatan sejarah Kekaisaran Romawi. Para sejarawan Muslim dan non-Muslim telah menunjukkan bahwa detail-detail sejarah dalam Injil Lukas seringkali tidak akurat. Kesalahan sejarah ini menjadi bantahan kuat terhadap klaim keilahian teks tersebut karena Tuhan Maha Mengetahui dan tidak mungkin keliru dalam menyampaikan fakta. Kesimpulan tegas ilmuwan Muslim adalah bahwa Injil Lukas merupakan karya manusia yang mengandung sebagian nilai moral dan sisa ajaran kenabian, namun telah bercampur dengan tafsir teologi gereja dan kepentingan dakwah komunitas tertentu. Pandangan Kristen yang mensakralkan Injil Lukas tidak didukung oleh bukti sejarah yang kuat, sementara penolakan Yahudi justru konsisten dengan kritik Islam. Islam mengambil posisi tengah dengan menghormati Isa sebagai Nabi Agung sekaligus menolak teks Injil kanonik sebagai representasi murni wahyu. Dengan pendekatan ini, bantahan Muslim bukan sekadar penolakan iman, melainkan hasil kajian rasional sejarah dan teologis yang terstruktur dan konsisten. Ilmuwan Muslim juga memberikan perhatian besar pada metode transmisi Injil Lukas yang sangat berbeda dengan konsep pewarisan wahyu dalam Islam. Dalam tradisi Islam, setiap ayat Al-Quran disampaikan secara lisan dan dihafal oleh banyak sahabat, lalu dicatat dan diawasi secara ketat. Sementara Injil Lukas tidak memiliki rantai periwayatan yang jelas. Tidak diketahui secara pasti siapa saja sumber cerita yang dihimpun oleh penulisnya dan sejauh mana kejujuran serta ketelitian mereka. Dalam kajian ilmu hadis, kondisi seperti ini menyebabkan sebuah riwayat tidak layak dijadikan landasan akidah, apalagi dianggap firman Tuhan. Masalah lain yang disoroti adalah perubahan redaksi dari masa ke masa. Naskah Injil Lukas yang ada sekarang bukanlah satu teks tunggal yang seragam. Manuskrip Yunani yang ditemukan menunjukkan variasi bacaan yang cukup signifikan. Para pakar Muslim melihat fakta ini sebagai bukti bahwa teks tersebut mengalami proses penyuntingan dan koreksi manusia. Wahyu ilahi menurut prinsip Islam mustahil bergantung pada spekulasi penyalin atau keputusan lembaga keagamaan tertentu. Ketika sebuah teks memiliki banyak versi, maka klaim kesuciannya menjadi rapuh. Dari sudut pandang akhlak kenabian, Injil Lukas juga memuat gambaran yang dipandang tidak pantas bagi seorang rasul. Beberapa dialog dan peristiwa menunjukkan kesan kebingungan, ketakutan, dan ketergantungan manusiawi yang berlebihan. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa para nabi memang manusia, tetapi dijaga dari penyampaian pesan yang merusak kepercayaan umat. Al-Quran menampilkan Isa sebagai sosok yang tegas dalam tauhid bersih dari celah moral dan sepenuhnya tunduk kepada Allah. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sumber penggambaran dalam Injil Lukas. Penilaian Yahudi terhadap Injil Lukas juga penting dalam diskursus ini. Kaum Yahudi menilai bahwa penulis Injil tersebut tidak memahami hukum Taurat secara mendalam. Banyak hukum Musa yang ditampilkan seolah tidak relevan atau telah dibatalkan. Bagi Yahudi ini merupakan tanda bahwa Injil tersebut lahir dari komunitas yang telah melepaskan diri dari akar kenabian Bani Israel. Pandangan ini sejalan dengan kritik Muslim yang menyatakan bahwa Injil Lukas mencerminkan perkembangan teologi baru, bukan
kelanjutan wahyu lama. Ilmuwan Muslim kemudian membandingkan narasi Injil Lukas dengan Al-Quran terkait kisah Maryam dan Isa. Dalam Al-Quran, kisah ini disampaikan dengan konsistensi tauhid yang kuat tanpa unsur pengkultusan. Maryam digambarkan sebagai wanita suci yang dimuliakan, bukan sebagai bagian dari konsep ketuhanan. Isa berbicara sejak bayi untuk membela kesucian ibunya dan menegaskan dirinya sebagai hamba Allah. Kontras ini memperlihatkan bahwa sumber Al-Quran berbeda secara mendasar dari Injil Lukas yang cenderung membuka ruang bagi doktrin ilahiyah manusia. Aspek tujuan ideologis juga menjadi sorotan. Injil Lukas sering menekankan kepatuhan kepada penguasa Romawi dan menampilkan Yesus sebagai figur yang tidak mengancam kekuasaan politik. Ilmuwan Muslim memandang ini sebagai strategi sosial untuk melindungi komunitas Kristen awal dari tekanan negara. Wahyu sejati tidak tunduk pada kepentingan politik, sementara teks yang lahir dari kondisi sosial tertentu sangat mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan bertahan hidup sebuah kelompok. Pada akhirnya, bantahan ilmuwan Muslim terhadap Injil Lukas bukan dimaksudkan untuk merendahkan pemeluk agama lain, melainkan untuk menjelaskan posisi Islam secara jujur dan ilmiah. Islam mengajarkan bahwa wahyu Tuhan selalu membawa pesan tauhid yang murni dan terjaga. Ketika sebuah teks menyimpang dari prinsip tersebut dan menunjukkan ciri-ciri produk sejarah manusia, maka umat Islam berkewajiban menjelaskannya dengan argumen, bukan dengan kebencian. Dengan pendekatan ini, dialog antar agama dapat berjalan di atas kejujuran intelektual dan saling memahami batas keyakinan masing-masing. Ilmuwan Muslim juga menelaah Injil Lukas dari sisi konsep keselamatan yang diajarkan di dalamnya. Dalam teks tersebut, keselamatan sering dikaitkan dengan iman kepada penyaliban dan kebangkitan. Menurut kajian Islam, konsep ini merupakan perubahan besar dari pola risalah para nabi terdahulu yang selalu menekankan ketaatan kepada Tuhan, perbaikan akhlak, serta amal saleh. Dalam Al-Quran, keselamatan tidak pernah dilepaskan dari tanggung jawab pribadi. Setiap jiwa memikul akibat perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, gagasan penghapusan dosa melalui penderitaan satu individu dipandang tidak sejalan dengan keadilan ilahi sebagaimana dipahami dalam Islam. Perhatian berikutnya tertuju pada bahasa simbolik yang banyak digunakan dalam Injil Lukas. Perumpamaan-perumpamaan yang ada seringkali terbuka untuk berbagai tafsir dan bahkan saling bertentangan. Ilmuwan Muslim menilai bahwa gaya bahasa semacam ini menunjukkan karakter pengajaran moral seorang tokoh religius, namun tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar akidah yang pasti. Wahyu dalam pandangan Islam harus memiliki kejelasan makna terutama dalam perkara ketuhanan agar tidak menjerumuskan manusia pada spekulasi. Aspek hukum juga menjadi titik kritik. Injil Lukas tidak memberikan sistem hukum yang utuh sebagaimana Taurat atau syariat Islam. Banyak ketentuan moral disampaikan secara umum tanpa aturan praktis yang rinci. Hal ini dipahami oleh ilmuwan Muslim sebagai tanda bahwa teks tersebut bukan dimaksudkan sebagai pedoman hidup menyeluruh, melainkan sebagai nasihat spiritual bagi komunitas tertentu. Sebuah kitab suci universal seharusnya mampu membimbing manusia dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya sisi batin. Ilmuwan Muslim kemudian mengkaji bagaimana Injil Lukas diposisikan dalam sejarah gereja. Kanonisasi Injil tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui perdebatan panjang di kalangan tokoh gereja. Banyak tulisan lain tentang Yesus yang akhirnya disingkirkan. Fakta ini menunjukkan bahwa otoritas Injil Lukas ditentukan oleh keputusan manusia. Dalam Islam, otoritas wahyu tidak bergantung pada konsili atau voting, melainkan pada penjagaan langsung dari Tuhan. Dari sudut pandang rasionalitas, Injil Lukas juga memuat unsur-unsur yang sulit diterima akal sehat, seperti pengakuan dosa manusia yang diwariskan sejak lahir. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa konsep ini tidak dikenal dalam ajaran para nabi Bani Israel. Dalam Islam, setiap manusia lahir dalam keadaan suci.
Perbedaan mendasar ini menunjukkan adanya pergeseran pemikiran teologis yang tidak bersumber dari wahyu asli Isa. Pandangan Yahudi modern turut memperkuat analisis ini. Banyak sarjana Yahudi menganggap Injil Lukas sebagai literatur keagamaan Helenistik yang dipengaruhi budaya Yunani. Pengaruh filsafat asing ini terlihat dalam cara berpikir dan penyampaian gagasan. Ilmuwan Muslim melihat hal ini sebagai bukti bahwa Injil tersebut telah bercampur dengan tradisi luar sehingga semakin jauh dari bentuk ajaran tauhid murni. Pada akhirnya, posisi Islam terhadap Injil Lukas bersifat konsisten dan seimbang. Islam tidak menafikan keberadaan ajaran moral yang baik di dalamnya, namun menolak klaim bahwa teks tersebut adalah firman Tuhan yang terjaga. Dengan menyampaikan kritik ini, para ilmuwan Muslim berharap umat Islam memiliki kejelasan akidah sekaligus pemahaman yang adil terhadap keyakinan lain. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebenaran tidak dibangun di atas emosi, tetapi di atas pengetahuan tanggung jawab dan kejujuran intelektual. Ilmuwan Muslim juga menaruh perhatian pada cara Injil Lukas menggambarkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Dalam teks tersebut, relasi ini sering dibingkai melalui konsep kedekatan emosional yang ekstrim sehingga berpotensi mengaburkan jarak antara Khalik dan makhluk. Dalam pandangan Islam, jarak ini justru menjadi inti penghambaan. Allah maha dekat namun tetap maha tinggi dan tidak menyatu dengan ciptaan. Ketika Injil Lukas menampilkan narasi yang membuka peluang penyamaan sifat ilahi dengan manusia, maka para ulama menilai hal itu sebagai penyimpangan konseptual yang serius dari tauhid murni. Kajian lain yang diajukan ilmuwan Muslim adalah soal otoritas ucapan. Injil Lukas memuat banyak perkataan yang dinisbatkan kepada Yesus tanpa penjelasan konteks waktu dan tempat yang jelas. Dalam tradisi keilmuan Islam, sebuah ucapan harus memiliki kejelasan latar dan kesinambungan periwayatan agar dapat diterima. Ketiadaan standar ini membuat banyak pernyataan dalam Injil Lukas sulit diverifikasi keasliannya, apakah benar berasal dari Isa atau merupakan refleksi pemahaman komunitas setelahnya. Ilmuwan Muslim juga menilai bahwa Injil Lukas menampilkan gambaran dunia akhirat yang tidak konsisten. Sebagian ayat menggambarkan pembalasan dengan sangat cepat, sementara bagian lain menundanya tanpa kejelasan. Dalam Al-Quran, gambaran hari akhir disampaikan secara sistematis, konsisten dan berulang untuk meneguhkan keyakinan. Ketidakteraturan konsep akhirat dalam Injil Lukas dipandang sebagai ciri karya religius reflektif, bukan wahyu yang diturunkan dengan tujuan membangun akidah yang kokoh. Dari sisi psikologis keagamaan, Injil Lukas juga dinilai mendorong ketergantungan total pada figur tertentu dalam keselamatan. Ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa ketergantungan semacam ini berpotensi melemahkan tanggung jawab moral individu. Islam justru menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia berhadapan langsung dengan Tuhannya tanpa perantara. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara harapan rahmat dan rasa takut akan keadilan ilahi. Aspek lain yang jarang dibahas adalah pengaruh Injil Lukas terhadap pembentukan struktur gereja. Narasi dan ajaran yang ada di dalamnya kemudian dijadikan dasar bagi hierarki keagamaan yang memiliki otoritas pengampunan dan penafsiran. Ilmuwan Muslim memandang fenomena ini sebagai konsekuensi logis dari teks yang membuka ruang delegasi otoritas ilahi kepada manusia. Dalam Islam, tidak ada lembaga yang memiliki kuasa mutlak atas keselamatan seseorang karena hubungan hamba dan Tuhan bersifat langsung. Ilmuwan Muslim juga menyoroti bagaimana Injil Lukas digunakan dalam dialog polemik sepanjang sejarah. Banyak argumen teologis Kristen terhadap Islam bersandar pada teks ini. Namun ketika diteliti secara kritis, fondasi argumen tersebut ternyata rapuh karena bertumpu pada asumsi keilahian Injil itu sendiri. Islam menolak asumsi tersebut sejak awal, sehingga bantahan terhadap Injil Lukas bukan bersifat defensif,
melainkan konsekuensi logis dari prinsip wahyu yang diyakini. Dengan seluruh kajian ini, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa posisi Islam terhadap Injil Lukas bersumber dari konsistensi akidah tauhid dan metode ilmiah. Penolakan bukan karena sentimen terhadap Kristen, melainkan karena perbedaan mendasar dalam konsep wahyu ketuhanan dan penjagaan teks. Sikap ini juga sejalan dengan pandangan Yahudi yang tidak mengakui Injil sebagai kelanjutan wahyu Musa. Dari sini terlihat bahwa bantahan Islam berdiri di atas pijakan rasional historis dan teologis yang saling menguatkan tanpa perlu merendahkan pihak lain. Ilmuwan Muslim juga mengkaji Injil Lukas dari sudut pandang misi keagamaan yang tersirat di dalam narasinya. Teks tersebut memperlihatkan arah penyebaran ajaran yang melampaui lingkungan Bani Israel dan secara sadar membangun identitas baru yang terpisah dari komunitas Yahudi. Dalam Islam, para nabi diutus untuk meluruskan umatnya tanpa memutus kesinambungan risalah sebelumnya. Ketika sebuah teks justru menampilkan jarak ideologis dengan tradisi para nabi terdahulu, maka hal itu dipahami sebagai indikasi transformasi ajaran, bukan pelestarian wahyu. Perhatian berikutnya diarahkan pada cara Injil Lukas menggambarkan ibadah. Banyak praktik spiritual dalam teks itu tidak memiliki bentuk baku yang jelas. Doa dan penghambaan disampaikan secara naratif tanpa tata cara yang pasti. Ilmuwan Muslim menilai bahwa ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang luas hingga akhirnya ibadah berkembang mengikuti budaya setempat. Dalam Islam, bentuk ibadah ditetapkan secara terperinci agar umat tidak terombang-ambing oleh selera zaman dan pengaruh lingkungan. Ilmuwan Muslim juga menyoroti ketidakseimbangan antara aspek rohani dan sosial dalam Injil Lukas. Ajaran moral yang disampaikan sering menekankan sikap batin, tetapi kurang memberikan mekanisme konkret untuk menegakkan keadilan masyarakat. Al-Quran justru mengaitkan kesalehan dengan tanggung jawab sosial, seperti kejujuran, perlindungan terhadap yang lemah, dan penegakan keadilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Injil Lukas lebih berfungsi sebagai teks refleksi spiritual daripada pedoman hidup yang komprehensif. Dari sisi epistemologi, Injil Lukas juga dinilai tidak menjelaskan sumber pengetahuan agama secara tegas. Keimanan dibangun melalui kisah dan kesaksian tanpa pemisahan yang jelas antara fakta sejarah dan simbol keagamaan. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa wahyu harus memberikan landasan keyakinan yang pasti agar manusia tidak terjebak dalam keraguan. Ketika batas antara sejarah dan metafora menjadi kabur, maka keimanan mudah bergeser menjadi tradisi budaya semata. Kajian lain berkaitan dengan konsep dosa dalam Injil Lukas yang sering dipahami sebagai beban kolektif umat manusia. Dalam Islam, dosa bersifat personal dan tidak diwariskan. Perbedaan ini membawa implikasi besar terhadap cara manusia memandang dirinya. Ilmuwan Muslim menilai bahwa ajaran Islam lebih selaras dengan fitrah karena memberi ruang bagi harapan dan perbaikan diri tanpa stigma bawaan sejak lahir. Ilmuwan Muslim juga mencermati bagaimana Injil Lukas dipahami oleh pemeluknya sepanjang sejarah. Penafsiran yang beragam, bahkan saling bertentangan, menunjukkan bahwa teks tersebut tidak memberikan batas makna yang tegas. Dalam Islam, perbedaan tafsir tetap berada dalam koridor makna yang terjaga oleh bahasa dan konteks wahyu. Ketika sebuah kitab melahirkan spektrum tafsir yang terlalu jauh, maka hal itu mengindikasikan ketidakjelasan pesan dasar.